pemirsa, selamat datang di program Expose. Bertemu lagi dengan saya Yusita. Dan tentunya kita akan membahas segala sesuatu yang ada di Kota Pekalongan dan sekitarnya pemirsa. Nah, ngobrolin soal sampah pemirsa, kita tahu ya bahwa sampah ini menjadi salah satu momok atau hal yang sulit untuk dikelola karena banyaknya isu-isu terkait tentang sampah. Tapi ada loh satu sekolah ya yang bayar SPP-nya, membayar sekolahnya itu menggunakan sampah, yaitu sekolah SMKS Kusuma Bangsa Pangkah Kabupaten Tegal. Nah, ini sudah hadir juga di hadapan kita ya ketiga narasumber yang ada. Kita sapa terlebih dahulu ya pemirsa ya. Yang pertama, halo, assalamualaikum dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ada Bapak M. Irfan Musabar SE, SPDI, selaku Kepala Sekolah SMKS Kusuma Bangsa Pangkah, sekaligus foundernya ini ya. Iya, betul. Program betul. Sekolah Bayar Pakai Sampah Organik. Ji, betul Mbak. Ya. Betul ya Pak ya? Betul. Oke, Baik. boleh salam sapa Pak? Halo pemirsa Oke. semuanya. Nah ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irfan, kemudian di sampingnya Pak Irfan ini ada Bapak Rejo Raharjo selaku guru sekaligus manajer BUMS atau Badan Usaha Milik Sekolah Kusuma Mandiri yang menangani budidaya maggot di sekolahnya. Iya, betul. Betul ya Pak ya? Betul. Oke, biasanya dipanggil Pak Rejo ya? Pak Rejo. Oke, baik. Dan narasumber kita yang ketiga ini muda pemirsa ya, muda seperti saya. Saya sepertinya seumuran ya. Ada Mbak Siti Irma Wulansari dari siswi kelas 10 yang tentu berkontribusi sampah organik paling banyak di sekolah, luar biasa. Halo Mbak Wulan. Ya. Oke, malu-malu ya Mbak Wulan ya. Santai aja Mbak Wulan ya. Oke, Wulan. Aduh, luar biasa ini Wulan, Pak Rejo dan Pak Irfan, Pak Siap, Kepala sudah ya. hadir di tengah-tengah kami ya. Pak, ini ngomongin soal bayar sekolah menggunakan sampah organik ya. Ya. Nah, ini saya tertarik sebenarnya. Kemudian tapi saya ingin bertanya terlebih dahulu sebelum Yap. kita ke situ ya. Ya. Untuk SMKS Kusuma Bangsa Ya. Pangkah ini tentu punya program studi. Ya, Nah, ini ya. boleh di-share ke masyarakat barangkali Ya. bisa jadi ajang promosi juga. Ya, baik. Terima kasih Mbak Ayu. Pemirsa sekalian, perkenalkan kami ini rombongan dari SMK Kusuma Bangsa Pangkah yang berlokasi di Jalan Among Dwijo, tepatnya di Desa Curug, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Kalau terkait dengan program studi yang ada di sekolah kami, memang saat ini baru ada 2, yaitu program studi TKRO ya, Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, sama OTKP atau dulu dikenal dengan Administrasi Perkantoran. Kami mencoba menghadirkan paradigma sebuah pendidikan yang insya Allah untuk lulusannya nanti 100% siap BMB, bekerja, melanjutkan, dan berwirausaha. Nah, salah satu wirausaha yang kita lakukan adalah lewat pengelolaan sampah organik untuk budidaya maggot, sehingga kami hadirkan konsep sekolah bayar dengan sampah organik. Begitu Mbak Ayu. Wow, luar biasa itu tadi ya. Ada salah satu program yang menarik pemirsa. Ini tadi program bayar sekolah dengan sampah organik. Betul sekali. Nah, betul. kok bisa sih Pak kepikiran seperti itu program yang seperti itu? Ini bagaimana ceritanya Bapak? Ya, baik. Jadi program ini kami gulirkan dengan 2 latar belakang ya. Latar belakang umum dan latar belakang khusus ya. Latar belakang umum adalah keprihatinan kami atas kondisi sampah di lingkungan, di masyarakat. Karena kalau melihat data Badan Pusat Statistik di Kabupaten Tegal sendiri itu sampah per tahunnya sekitar 300.000 meter kubik ya. Nah, dan sepertiganya adalah 30%-nya adalah merupakan sampah organik. Artinya ada sekitar 100.000 meter kubik. Itu bayangkan setiap harinya rata-rata paling dibuang di tempat pembuangan air sampah itu. Nah, kebetulan sekolah kita juga lokasinya hanya berkisar 3 km ya, 3 km dari tempat pembuangan air sampah Penuja. Nah, sehingga kami merasa prihatin, loh, kok minim
langkah-langkah untuk bagaimana supaya sampah ini terutama yang organik bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk umat gitu. Maka dari itu kami melihat potensi yang begitu luar biasa dan paradigma yang ada atas sampah sebagian hanya dibuang, maka kami hadirkan di sekolah kami budidaya maggot BSF, sehingga sampah-sampah organiknya itu nanti bisa diurai oleh maggot BSF, dan hasil penjualan dari setiap produk-produk maggot itulah untuk biaya pendidikan anak-anak kami gitu. Nah, sehingga latar belakang umum adalah tadi, latar belakang khususnya adalah saya melihat hampir 100% ini anak-anak didik kami itu latar belakangnya adalah dari keluarga yang kurang mampu atau ekonomi menengah ke bawah, yang mereka mungkin menemukan kendala pembiayaan dalam hal pendidikan. Maka saya berpikir kami harus hadir lewat terobosan apa, program apa yang bisa membantu masyarakat untuk masalah biaya pendidikan. Jadi nggak usah pusing, di Kusuma Bangsa ini ada loh, kamu dengan hanya modal bawa sampah organik yang bisa ambil dari rumah, bisa ambil dari rumah makan, bisa ambil dari tempat-tempat penjualan buah, bawa aja ke sekolah, nanti bisa jadi duit. Nah, inilah pemikiran kami. Saya kira gitu. Wow, luar biasa sekali ya Pak ya. Saya speechless dari tadi mendengarnya. Baik, tadi sudah dijelaskan terkait program tersebut. Nah, ini sejak kapan Pak program ini digulirkan di sekolah? Kurang lebih 6 bulan ya, dari 6 bulan yang lalu. Ya sekitar bulan-bulan Oktober ya, September Oktober itu kita mulai program ini gitu. Wow, berarti ini cukup baru ya Pak ya di SMKS Kusuma Bangsa Pangkah ya, betul ya? Karena program terobosan. Iya, program terobosan. Nah, ini kita akan membahasnya nanti Pak ya lebih dalam lagi. Kemudian saya ke Pak Rejo nih, dari tadi ya Pak ya menunggu pertanyaan ternyata ya. Pak Rejo, ini terkait sebagai manajer dari BUMS, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu BUMS yang ada di sekolah ini seperti apa Pak untuk kinerjanya, dipersilahkan. Jadi dari kami yaitu tim manajernya, yang pertama kita akan mengolah yaitu sampah organiknya dari para siswa setiap hari, dan para bapak ibu guru dan karyawan untuk membawa sampah organik dari limbah rumah tangga. Nah, dari situ nanti dibawa ke sekolahan, lalu akan ditimbang, ada tim khusus. Nah, pas kebetulan tim khususnya adalah untuk yang nimbang mencatat itu Mbak Wulan. Oke, ini. Mbak Wulan, siap-siap. Dari setiap harinya dicatat, setiap guru itu dan siswa ada dapat kartu untuk hasil timbangannya. Nanti dari hasil itu akan diakumulasi dalam 1 bulan itu berapa dia akan membawa sampahnya. Nah, dari setiap bulan tadi, nah nanti akan diakumulasi dan dirupiahkan dengan 1 kilogram sebesar 500 rupiah. Per kilogramnya iya, itu ya? Per kilogram. Oke Pak, saya paham ini terkait dari BUMS tadi ya. Nah, kemudian saya ingin mengarah ke Wulan ini. Wulan, halo. Masih semangat ya Wulan ya? Masih. Wulan, ini saya mau tanya, Wulan. Kakak mau tanya terkait sekolah. Ini apa tanggapan kamu ketika tahu ada sekolah satu-satunya di Indonesia yang pembayarannya menggunakan sampah? Senang sih. Soalnya kan dengan adanya kita sekolah membayar pakai sampah bisa membantu kita, meringankan orang tua, jadi nggak terlalu merepotkan. Oke, baik. Tapi Wulan berarti akhirnya bisa mendapatkan satu kesempatan, yaitu siswa yang telah berkontribusi banyak ya dalam mengolah sampah gitu ya, atau mencari sampah yang ada seperti itu ya. Setoran sampahnya, betul sekali. Nah, itu Mbak Wulan, bagaimana, kenapa ada di posisi tersebut? Ya. Dipersilakan. Ya. Wulan bisa dapat sampah banyak itu gimana gitu? Silakan ceritakan.
Kebetulan itu sih ibu saya jualan nangka di pasar yang di plastik mika. Lah kan daripada sampahnya terbuang dengan sia-sia, saya kumpulkan, saya bawa ke sekolah untuk dikilo dan jadiin duit. Oh baik, luar biasa. Berarti itu prosesnya seperti itu ya. Ya. Tapi nanti Kayu mau tanya lebih dalam lagi nih terkait proses yang Wulan dan Ibu lakukan seperti itu. Nah kemudian nih Pak Irfan, Pak Kepala ya, saya ingin bertanya terkait dari program ini pasti memunculkan salah satu reaksi dari warga-warga sekitar ataupun warga-warga yang ada di sekolah. Nah ini bagaimana Pak? Oke. Apa animonya dari mereka? Baik. Kalau untuk di awal-awal ketika program ini kami gulirkan, ya pesimisme selalu ada, baik dari guru maupun dari anak. Mereka itu berpikir loh kok sampah, sesuatu yang kotor, menjijikan, apalagi tambah apa itu maggot gitu kan. Begitu lihat, ih kok belatung kan gitu kan, apa ini gitu loh. Nah ya biasa awal-awal ketika ada sesuatu yang baru kan pasti seperti itu. Ada yang suka, ada yang kurang gitu. Tapi begitu melihat manfaatnya ini sangat luar biasa, program ini ternyata bisa untuk mengantarkan anak-anak, bisa membantu biaya pendidikan. Alhamdulillah. Sekarang semua warga yang ada di sekolah kami sudah kompak untuk bareng-bareng mengawal program ini. Gitu Mbak Ayu. Wow, luar biasa sekali ya. Dari Pak Rejo sendiri mungkin ada cerita juga mengenai hal tersebut, dipersilahkan. Dari awal-awal emang betul seperti itu, dari temen juga sinis ya. Ada ya yang seperti itu ya Pak? Ada seperti yang apa Pak sinis. coba sinisnya? Ibaratnya kan gini, itu kan sekolah SMK. Masa sih sekolahnya kok untuk budidaya maggot? Nah itu kan menjijikan. Oh ada yang seperti itu? Iya ada. Wah saya kunjungi nanti Pak. Iya. Karena kan bentuknya kayak ya, kayak belatung. Tapi setelah dijelaskan lalu mereka juga akan sadar untuk kegiatan itu. Iya, karena mungkin belum mengerti secara keseluruhan manfaatnya ya Pak ya. Iya. Nah, nanti kita akan bahas kupas tuntas itu. Siap. Pak Irfan ya dan Pak Rejo. Oke, itu luar biasa sekali Pak dari reaksi yang ditimbulkan. Nah, kemudian untuk teknisnya ini di lapangan sebenarnya seperti apa Pak Irfan? Pak Manajer mungkin yang menjawab itu. Oh boleh. Teknis Dipersilakan. pelaksanaannya gimana Pak Rejo? Jadi di dalam pengolahan budidaya maggot itu ada yang pertama itu ada lalatnya, yaitu lalat BSF. Kalau orang yang nggak tahu jenis lalat ya seperti umum ya seperti kayak lalat Hijau, lalat hitam. lalat hijau, lalat hitam. Tetapi setelah melihat lalatnya Beda. itu baru tahu oh ternyata lalatnya seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua dari lalat itu nanti ada menghasilkan telur. Nah dari telur itu nanti ada siswa yang mengambil. Ada iya dari telur setiap harinya kalau pas bertelur nanti diambil. Telurnya diambil. Nah setelah telurnya diambil nanti ada yaitu penetasan. Jadi ditetaskan selama kurang lebih ya 1 minggu. 1 minggu. Setelah ditetaskan nanti baru dimasukkan ke biofon. Biofon itu adalah yang kotak-kotak itu loh Mbak. Kotakan pembesaran. Ya, kotakan maggot. untuk saran itu. Itu selama 14 hari. Ya sudah bisa panen. Bisa panen. Lalu nanti ada yang disisakan untuk persiapan pembuatan lalatnya tadi. Iya. Jadi ini terkait izin saya tambahkan terkait dengan siklus kehidupan dari maggot sendiri ya. Jadi itu kalau total kehidupan maggot kurang lebih sekitar 40 sampai 45 hari. Nah, itu nanti separuhnya itu bisa menjadi untuk fresh maggot ya. Nah, jadi dimulai dari lalat black shoulder fly atau lalat tentara hitam, kemudian bertelur. Ketika bertelur itu anak-anak hampir setiap pagi itu nanti ngambilin telur di sekolah. Nah, tempat bertelurnya itu namanya egis, kayu kotak-kotak yang ada sela-selanya. Di sela-sela itu nanti lalat itu bertelur. Gitu. Nanti akan diambil oleh anak-anak. Dan telurnya sendiri sudah punya nilai jual, Mbak.
per gramnya Rp3.000. Di sekolah kami pernah anak satu hari itu bisa panen 200 gram. Kalau kali 3.000 kan lumayan gitu. Kemudian telur itu nanti akan ditetaskan, anak yang melakukan langsung praktek mereka membuat media pemetasan telur itu. Setelah menetas, taruh di biopon, di media pembesaran, kemudian dikasih pakan sampah organik setiap hari selama kurang lebih 10-14 hari. Nah, kemudian itu bisa dipanen magotnya menjadi fresh maggot. 1 kilonya sekitar 6 sampai dengan 8.000. Itu digunakan untuk pakan lele dan lain-lain. Oke, baik. Di-save dulu jawabannya Pak. Siap. Ya. Nanti kejauhan kita bahasnya ya. Oke, nanti kita akan membahas lagi pemirsa terkait sekolah dari SMKS Kusbang Pangkah ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Baik pemirsa, masih kembali lagi di Expose, lebih dekat, lebih santai. Tentunya masih bersama dengan saya Yusita dan ketiga narasumber kita. Luar biasa, halo, selamat datang kembali Bapak ya. Masih semangat ya? Masih. Oke, baik. Pak Kepala ya, saya ingin bertanya tadi, kita sempat terpotong pada pembahasan dari penyimpanan maggot itu sendiri. Proses siklusnya. Maggot, ya. Nah, ini seperti apa Pak? Boleh dijelaskan tadi yang terpotong itu, dipersilakan. Ya, baik, sedikit kami jelaskan. Tadi diawali dari lalat tentara hitam ya, lalat black soldier fly, kemudian bertelur. Nah, dari telur itu kemudian kita ambil, yang kemudian nanti kita tetaskan. Nah, usia penetasan itu sendiri adalah antara 3 sampai dengan 1 minggu ya, 3 hari sampai 1 minggu. Kemudian itu ketika menetas itu jadilah yang namanya baby maggot atau anakan maggot. Nah, anakan maggot itu nanti kita taruh di media pembesaran maggot. Jadi kalau sudah agak aman, agak gede sedikit, kita taruh di biopon itu. Kemudian di media pembesaran itu setiap hari kita kasih pakan sampah organik. Nah, sampah organik ini sumbernya dari macam-macam, bisa dari sisa organik dapur, bisa dari buah-buah yang sudah membusuk, atau dari apa yang sifatnya makhluk hidup. Bangkai pun bisa, ataupun bisa. Bangkai pun bisa ya. Bisa. Itu asal jangan bangkai manusia. Iya, jangan ya Pak ya. Itu agak ngeri ya Pak. Saya jadi takut ya. Iya, jadi apapun bisa. Yang penting organik gitu ya. Yang penting organik. Kemudian dalam kurun 10 sampai dengan 14 hari itu nanti bisa menjadi fresh maggot. Nah, fresh maggot itulah yang kita panen, kita ambil nanti untuk pakan aneka ternak. Baik unggas maupun ikan. Tadi bisa untuk ayam, itik, bisa untuk lele. Nah, tapi sebagian sekitar 30% dari fresh maggot itu kita biarkan di media itu untuk nanti berproses menjadi pupa. Nah, pupa itu jadi maggot yang nanti akan membungkus dirinya seperti kepompong. Nah, jadi akan minggir sendiri pada tempatnya. Nanti kita ambil. Nah, kalau sudah jadi pupa itu yang sudah menghitam dan membungkus dirinya dengan pompong, kita ambil, taruh di kandang lalat. Nanti dalam sekian hari dia akan berubah menjadi lalat, bertelur lagi. Nah, terjadilah siklus lagi. Gitu, seperti itu. Wow, ini menarik sekali ya Pak ya. Betul. Dan barangkali masyarakat kita juga belum mengerti siklus dari maggot itu sendiri. Berarti definisi sebenarnya dari maggot adalah hasil akhir itu tadi ya Pak ya? Ya. Jadi sebuah mikroorganisme ya, makhluk kecil seukuran belatung ya, sejenis belatung itu, tapi yang bisa untuk pakan ternak. Karena yang membedakan dengan belatung adalah kalau belatung kan ujung-ujungnya itu runcing, sehingga kalau dimakan oleh ternak nggak bisa, akan merusak tembolok. Kalau maggot ini halus tidak, jadi bisa untuk makan ternak gitu. Seperti itu. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu manfaat untuk peternak-peternak yang ada di Indonesia gitu ya. Biaya pakan ternak. Nah, itu tadi. Ternyata manfaatnya banyak ya Pak ya? Besar sekali. Wow, luar Setiap biasa. bagian dari maggot ini bermanfaat. Bahkan sampai bekas maggot, jadi bekas makanan yang terurai yang kemudian bentuknya hitam itu kayak tanah itu namanya kasgot ya, bekas maggot. Itu menjadi pupuk nomor 1 untuk
untuk tanaman. Jadi Wow. luar biasa, juga punya nilai jual. Oke. Gitu. Untuk Pak Kepala memahami ini semua pasti sudah belajar dari mana saja, Pak? Kalau boleh Saya yang utama saya praktek sendiri. tahu. Mhm. Saya praktek karena saya di rumah juga ada usaha budidaya ayam berbasis maggot ini. Jadi dari ternak ayam, kotorannya itu kita tampung, di bawahnya ada maggot. Nah, maggot itu akan mengurai kotoran ayam dengan kita tambah dengan beberapa pakan organik. Nah, maggotnya nanti kita gunakan untuk pakan ayam. Jadi bisa menekan biaya produksi dari pakannya itu. Purnya itu kita bisa tekan. Gitu. Ternyata selain founder, Pak Kepala juga adalah pebisnis juga ya Pak ya. Luar biasa ini ya Pak Kepala. Bisa jadi inspirasi di luar sana, bapak-bapak yang ada di luar sana seperti itu. Amin. Wow, luar biasa. Nah, kemudian saya mengarah ke Pak Rejo terkait tadi sudah dijelaskan maggot dan lain sebagainya. Nah, tentunya ada banyak sampah yang telah diolah seperti itu ya Pak ya. Dalam kurun waktu 6 bulan ini sudah berapa kilo yang sudah diolah seperti itu dan dihargai berapa Pak tadi? Untuk tiap bulannya itu sekitar 1,5 ya, 1,5 ton ya Pak. Ya bisa, satu orang bisa menghasilkan sampah sampai dengan 1,5 ton. Kalau untuk siswa ya masih tataran 300 sampai 400 kilo per bulannya. Iya, kalau dikalikan dari 500 ya cukup lah Pak, untuk nutupi SPP anak-anak gitu. Betul. Bagi siswa yang giat itu ya membawanya banyak. Tapi ada yang siswa yang curhat ayo Pak. Apa ya? Membawanya cuma 15 kilo juga ada 1 bulan. 1 bulan tuh pasti ada ya. Ada. Tapi itu kan diakumulasi. Untuk diakumulasi. semua siswa ya Pak ya. Untuk seluruhnya, untuk seluruh siswa dan guru juga. Dan guru pun juga kepala sekolahnya juga loh. Iya. Bapak kan as a founder juga ya. Luar biasa, berarti memang semuanya saling berkontribusi seperti itu ya. Wow, luar biasa ini Pak. Baik, untuk Mbak Wulan sendiri ya, tadi sudah terpilih jadi siswa yang menghasilkan sampah atau berkontribusi paling banyak gitu di sekolah. Boleh dijelaskan bagaimana proses kamu mendapatkan sampah? Mungkin registrasi juga dari awal sampai kamu membayarnya sampah di sekolah kamu, ini boleh dijelaskan Mbak Wulan. Monggo Wulan. Ya, sampahnya itu tadi sebenarnya sudah yang dari ibunya itu karena dari jualan ibunya nangka. Kan kamu bilang, nah itu boleh dijelaskan. Tadi kan cuma disepil sedikit doang nih. Nah, Kayu pengen tahu atau teman-teman di rumah juga pengen tahu. Ini seperti apa proses kamu mendapatkan sampah tersebut dan seperti apa? Apakah setiap bulannya sama juga pendapatan sampahnya? Beda-beda ya. Enggak sama sih kalau setiap bulannya. Kadang dapat 200 kilo. 200 kilo. Ya. Oke. Itu dari sampah yang kamu tadi ngomongin? Iya, dari sampah kulit nangka. Kulit nangka saja atau ada sampah-sampah lain? Ada yang lain sih seperti buah manggis atau yang lainnya. Oke, berarti ibu adalah pengusaha kah atau pedagang? Pedagang nangka dan bahan lain. Oh oke, berarti kamu mengumpulkan sampah dari hasil itu ya, hasil dari pedagang, dari ibu seperti itu ya? Jadi saya perjelas, ibunya ini dagang nangka, nangkanya kan itu dikupas, terus yang nangkanya itu masukkan ke plastik mika, dijual di pasar. Nah bekas kupasannya itu kan banyak yang terbuang, nah itulah yang terbuang itu dibawa ke sekolah. Yang terbuang itu dibawa ke sekolah. Gitu. Oke, proses registrasinya Pak, ini apakah ada Pak Rejo? Dari siswa untuk bisa membawa sampah ke sekolah. Pasti kan ada proses alur administrasi seperti itu. Nah ini boleh dijelaskan. Kalau untuk sampah organiknya ya tinggal dibawa, lalu langsung ditimbang. Jadi setiap pagi ada yang bagian nimbang ya tadi, sekaligus Mbak Wulan yang membawa sampah banyak, lalu langsung dicatat. Nah tadi ada kartunya ya. Iya, seperti ini ya. Contoh nanti, kartu setoran sampah gitu. Kartu setoran sampahnya nanti seperti ini. Dicatat setiap hari. Setiap bawa sampah nanti akan
Dicatat seperti Iya. itu ya, per bulannya. Setiap hari. Per hari. Satu bulan nanti akan direkap. Direkap ada berapa sampah seperti Iya. itu. Ya, berapa kilogram sampah. Oh oke, Gitu. seperti ini ya pemirsa, Ya. bisa dilihat ya. Ya, Ada kartunya. kartu Dan ini setoran sampah. masing-masing siswa mendapatkan ya Pak ya? Semuanya, Semuanya. ya? semuanya dapat ini. Oke. Ya, Dan gitu. itu harus dibawa ketika start. Ya. Oh oke, seperti Oke, itu ternyata. jadi prosesnya alurnya. begitu. Oke baik. Nah dari Mbak Wulan sendiri, apakah hanya Wulan saja Pak yang menghasilkan banyak sampah atau berkontribusi? Semuanya, yang lain, Yang lain Nah, juga ikut. yang lain. Oke. Nah, guru juga gitu. Dan biasanya kita kalau habis upacara, kalau sebulan sekali ya Pak ya, di kegiatan upacara itu, kalau upacara kita setiap hari Senin ya, tapi dalam sebulan sekali kita akan bacakan siapa-siapanya dapat berapa kilogram, kemudian mereka akan terima uangnya untuk biaya Diberikan- pendidikan itu, Oke. diberikan langsung. Diberikan langsung. Iya. Ini salah satu bentuk apresiasi juga ya Pak? Betul, betul. Wow, Gitu. ini menarik sekali. Jadi di sekolah kami anak terima duit. Iya ya. Wow. Nah duitnya ini untuk bayar. Iya, untuk Sekolah, biaya seperti itu ya, Pak? pendidikan gitu. Bagaimana Wulan dengan hal tersebut? Senang sih, soalnya kan kita cuman ke sekolah dengan rajin membawa sampah. Kita nggak terlalu merepotkan orang tua, jadi bisa meringankan. Sudah ada tempatnya juga ya Pak ya, Ya. untuk pengolahan sampah. Jadi kan Sudah tidak ada. mengganggu aktivitas Tidak belajar ya. Dari siswa-siswinya seperti itu. Ya. Dan insya Allah nggak bau Mbak, Oh oke. karena sampahnya kita sampah organik, buah-buahan. Justru malah kadang aromanya aroma buah ya, jeruk, Oh gitu ya Pak ya. semangka, gitu. Ketika lewat di SMKS Kusuma Bangsa Ada, ya. langsung Jadi mencium aroma-aroma buah. jangan bayangannya sekolahnya bau karena sampah, Iya, iya. bukan, karena kita Mm-mm. sampah Nah, ini. organik. Itu. Iya. Oh oke ya. Pemirsa buktikan sendiri saja ya. Tapi memang seperti itu karena organik ya Pak ya. Ya, karena organik betul. Sudah ada ahlinya dan pakarnya sepertinya ya. Nah Pak, tadi kita sudah membahas terkait biaya sekolah, kemudian bayar sekolah dan lain sebagainya, dan proses magot tadi. Nah saya penasaran, ini bagaimana proses pemasarannya dan lain sebagainya. Baik, untuk hasil dari magotnya ini tadi saya bilang kan banyak ya. Jadi dari setiap bagian maggot ini punya nilai jual. Mulai dari telur magotnya ini itu sudah punya nilai jual. Yang per gramnya tadi adalah Rp3.000. Ini biasanya nanti karena kami tergabung di grup ya. Ada grup namanya Maggoters se-kabupaten, mulai dari Pekalongan ya. Aha. Pekalongan, Pemalang, Brebes, Tegal. Nah itu. Nah, jadi siapa yang punya telur? Nah, saya butuh sekian gram. Nah itu. Saya ada langsung. Jadi bahkan kadang kita kewalahan. Untuk memenuhi kebutuhan itu. Jadi kan sudah banyak sekarang pembudidaya maggot ya. Jadi kadang dia butuh telur. Nah, kita pemasaran ke sana gitu. Yang telur itu ya. Yang telurnya nih ya, saja. Pak, ya. Mhm. Bahkan apapun bentuknya kadang diminta. Nah, telur lagi kosong, adanya baby maggot, nggak apa-apa, baby maggot kirim ke sini. Wah, ada misalkan ada pembudidaya maggot yang stok sampahnya langsung dari TPA, itu kan lebih gede dari kita. Nah, kadang dia tuh telat untuk telurnya dan sampahnya sudah menumpuk, perlu segera diurai. Maka apapun bentuknya yang kita punya diminta sama sana. Nah, kita pernah minta tolong sama anak untuk kirim ini, ada orderan dari Slawi, bayangkan ke Ketanggungan Brebes. Nah, di sana itu sampahnya dari pasar yang ada di Ketanggungan. Nah, pasar-pasar yang sampah-sampah yang satu pasar itu dikelola di sana itu untuk budidaya maggot di sana. Nah, itu kadang telat itunya. Kita kirim ke sana. Kemudian yang fresh maggotnya sendiri yang siap untuk pakan ternak. Nah, kita bermitra dengan beberapa tempat untuk menyalurkan nanti untuk pakan lele, pakan ternak ayam, itik dan sebagainya gitu. Oke, berarti itu Iya. hanya di Kabupaten Tegal saja. Sementara masih lokalan. Oh masih lokal. Pemasarannya. Tapi Dan- memungkinkan nggak Pak untuk keluar? Sangat-sangat memungkinkan. Kita pernah ditawarkan oleh PT orang ya yang menawarkan untuk PT Pokpan. Nah, Pokpan itu adalah perusahaan produksi pakan ternak nasional ya. Nah, tapi itu kan kalau ke sana tentunya harus kirimnya mungkin puluhan bahkan ratusan ton ya, kita belum sanggup gitu. Oh, ada Jadi- batasannya ya Pak ya? Artinya sesungguhnya peluang pemasaran itu mau berapa ton pun maggot yang kita produksi sudah ada yang siap nampung.
Bahkan yang terbaru ini kami diminta untuk nge-link ke PT Garuda Food. Oh, TBK. wow. Iya. Itu sampai ada yang Iya. dari PT-PT besar ya, Pak ya? PT besar Garuda Oke, Food. ini menarik ya, mungkin sisa-sisa makan sisa-sisa produksi dari pabrik Garuda Food yang mungkin bagaimana supaya sampahnya bisa dimanfaatkan. Itu tadi kan kita sampah organik ya, roti yang sudah kadaluarsa, sisa-sisa snack yang sudah berjamur. Kalau kasih makan ke maggot itu cepet sekali tuh. Nah, gemuk-gemuk lagi nanti maggotnya. Apa ya? Iya. Ternyata sangat biasa. memungkinkan Luar sekali biasa. untuk bermitra ke semua company Semuanya. yang ada di Semuanya. Indonesia seperti itu Betul ya. sekali. Dan bisa juga untuk di luar lokal Betul, seperti betul, itu betul. di Kabupaten Tegal seperti itu. Betul. Ini menarik sih Ya. Pak ya. Dari Pak Rejo sendiri apakah ada kendala selama ini di BUMS sendiri? Kendala ya pastinya ada ya. Yang pertama kadang capek emang. Lalu yang kedua kadang misalkan kadang kita memperdayakan siswa tapi siswanya kurang maksimal. Misalkan itu. Oke. Ada waktunya semangat, kadang ada waktunya turun. Oh, oke. Kendalanya itu. Oke, baik ya sudah. Terima kasih Pak, tapi kita masih ada pembahasan lainnya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Oke pemirsa, kembali lagi di Expose, lebih dekat, lebih santai. Tentu masih bersama dengan saya Yusita dan ketiga narasumber kita kali ini. Selamat malam kembali Bapak. Kita masih membahas terkait ini ya, bayar sekolah dengan sampah. Nah Pak, saya ingin mengetahui bagaimana respon atau tanggapan dari Dinas Pendidikan terkait yang ada di Kabupaten Tegal. Ini seperti apa Pak Kepala? Mungkin bisa diceritakan. Ya, baik. Karena kami SMK, maka kami kan naungannya di bawah Dinas Pendidikan Provinsi ya. Nah, dalam hal ini adalah lewat cabang Dinas Pendidikan wilayah 12 yang kantornya ada di Pemalang. Untuk Dinas Pendidikan itu kita pernah dikunjungi oleh pengawas SMK cabang Dinas Pendidikan wilayah 12. Nah, ya rata-rata ya kaget. Kok ada ya konsep begini sekolah gitu. Ini gimana Pak Irfan gitu. Kemudian kita juga di luar Dinas Pendidikan kita pernah juga dikunjungi oleh dari kantor urusan agama ya, Kecamatan Pangkah. Nah, yang terdekat dengan lingkungan kita juga kaget rata-rata. Kok ada ya? Nah, bahkan ya alhamdulillah semuanya tentunya tanggapannya positif. Baik karena ini bisa untuk melatih anak-anak untuk berwirausaha. Karena kalau kita merujuk pada tujuan pendidikan SMK di Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, salah satu tujuannya adalah mencetak anak-anak mandiri lewat usaha-usaha kewirausahaan. Nah, ini usaha kami itu real, nyata adanya, langsung dilakukan di sekolah, langsung dilakukan oleh anak-anak dengan didampingi oleh Bapak Ibu guru yang ada di sekolah kami gitu. Nah, Wow, luar biasa. Yep. Nah, kemudian Pak Rejo nih mungkin bisa menambahkan terkait bagaimana adakah respon dari orang tua yang memang kurang mampu untuk membiayai sekolah dari anaknya. Dipersilakan Pak. Untuk respon dari orang tua cukup bagus karena ada beberapa orang tua yang membawakan sampahnya ketika sore hari. Oh, ada Iya, seperti ada. itu, Pak. ikut kantor sampah malah. Jadi orang tuanya itu ada dia pedagang di pasar. Ketika pagi kan anaknya nggak membawa sampah, tapi yang mengantar adalah orang tuanya. Ada yang seperti itu. Ya. Jadi tanggapannya ya sangat bagus sekali untuk itu. Berterima kasih dengan sekolah yang pasti gitu. Oke, wah luar biasa ya Pak ya. Kemudian Pak Kepala, ini ada berapa anak yang sudah menerima atau mendapatkan manfaat nih dari Ya. program tersebut? Ya, baik.
Kalau untuk kartu setoran sampah kita bagikan ke seluruh anak ya. Artinya anak-anak nanti mau menghasilkan berapapun tergantung giatnya dia, tergantung rajin enggaknya dia untuk bawa sampah gitu. Kalau yang sudah di kegiatan upacara itu saya pernah ngasihkan antara 18 sampai 20 anak ya. Saya bagi amplop yang dalamnya isinya uang berdasarkan dengan setoran sampah anak-anak gitu. Ya termasuk yang Mbak Wulan ini dan teman-temannya. Jadi sekali lagi tidak hanya Mbak Wulan ini, tapi juga banyak teman-temannya yang lain sudah ikut merasakan ini. Ya tinggal tentunya kami perlu optimalkan untuk bisa lebih besar lagi nominalnya gitu ya. Hasilnya supaya bagaimana supaya lebih besar lagi gitu. Saya kira Berarti gitu. dari kelas 10, Rata. 11, 12 Iya, ada rata ya, Pak, ya? ada semua. Oke. Bahkan Bapak Ibu guru. Bapak Ibu Ya. guru pun juga Saya ikut. sendiri 1 bulan bisa 1,2 ton Nah. sampah. Luar biasa Pak ya. Saya boleh nggak Pak kalau misalnya bawa ke sekolah? Nggak malu toh. Nggak malu toh. Bawa sampah. Iya ya. Jadi ini menarik pemirsa ya. Kita juga sangat terinspirasi sebenarnya Pak ya. Barangkali ada dari pemirsa yang di rumah yang sedang menonton seperti itu, baik dari dinas pendidikan terkait ataupun dari tim sekolah yang ada di kota kami juga bisa ini Dan dijadikan tambahan program dari inovasi. DLH. DLH betul banget Pak ya. Dinas Lingkungan Hidup karena ini yang gimana, paling berkompeten ya dengan ini. Alhamdulillah Pak Kepala Dinas DLH-nya sudah pernah berkunjung ke kita, ke sekolah kita dan kaget. Kaget lagi-lagi. Kok ada sekolah seperti ini gitu. Nah, hampir semuanya kami pastikan memberikan support, dukungan, apresiasi lah minimal atas program kami ini. Begitu, Mbak. Oke, baik. Nah, saya ingin mengarah ke Wulan pemirsa. Ya, Wulan, tadi kan kamu sudah melontarkan perasaan kamu terkait senangnya kamu ya bersekolah di SMKS Kusuma Bangsa Pangkah. Ada nggak sih Wulan terfikirkan pengen jadi wirausahawati nih untuk program ini? Dipersilakan. Why not? Kenapa tidak sih selagi menghasilkan? Apalagi ini kan Pak Irfan, Pak Kepala Sekolah sedang mengembangkan proses ini untuk kita bisa ke Jepang nanti. Oh oke. Wah ini apa nih Pak? Menarik nih Pak. Ya. Dari sampah ke luar negeri. Apa ini Pak? Boleh dijelaskan Pak? Ya, baik. Ya, ini yang lagi kami kembangkan dari program sekolah bayar dengan sampah organik ini. Jadi nantinya selain untuk biaya pendidikan di sekolah kami, nanti harapannya anak bisa kita tingkatkan sehingga nantinya bisa melakukan saving atau nabung dari sampahnya itu. Nah, kita gak muluk-muluk. Seandainya anak-anak kami setiap hari bisa nabung 10.000 saja dalam 3 tahun, kurang lebih 1.000 hari ya. Kita bulatkan 1.000 hari. Artinya anak bisa punya tabungan sekitar 10 juta. 10 Itu juta. sudah cukup untuk anak nanti bisa berproses ke Jepang. Dan ini pula saya sampaikan Mbak, dari ini pula kami alhamdulillah belum lama kemarin melakukan audiensi dengan Pak Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pak Muhadjir Effendi untuk gagasan kami ini, sampahku mengantarkan masa depanku. Wow, so nice. Ini, ya, sampahku mengantarkan masa depanku. Luar biasa sekali. Pak, kenapa Jepang? Ya. Dari sekian banyak country yang ada di seluruh dunia seperti itu, kenapa memilih Jepang? Sebenarnya sekolah kami tidak hanya ke Jepang saja, karena alhamdulillah salah satu terobosan sekolah kami tidak hanya sekolah bayar dengan sampah organik, juga kami sudah ada ini Kusuma International Training Center. Jadi training center yang bisa nantinya mengantarkan anak-anak ke seluruh belahan negara dunia dimanapun. Nah, ya. Jadi Eropa pun bisa anak-anak kami gitu. Kemudian tapi yang memang sekarang sedang kita concern garap adalah ke Jepang. Anak Jepang ini sangat luar biasa ya, penghargaan terhadap tenaga kerja, kemudian kedisiplinannya, etos kerjanya dan lain-lain sangat luar biasa. Dan dari sisi prosesnya juga pembiayaannya juga masih sangat terjangkau lah. Dan apalagi kita juga ada sistem dana talangan untuk nanti ke Jepang. Jadi itu tadi anak-anak harapannya dari sampah mereka tidak hanya untuk pendidikan selama sekolah di tempat kami, di sekolah kami,
juga anak-anak bisa nabung untuk nanti bisa mengantarkan ke Jepang. Dan kami sampaikan ini juga bagian dari kami berkolaborasi dengan program SMK Bangun Desa. Jadi harapannya setiap anak SMK, setiap desanya nanti bisa ke Jepang untuk menyambut nanti Indonesia Emas 2045. Mereka sudah punya experience global mendunia. Jadi nanti bisa membangun daerahnya. Gitu, Mbak. Oke, Pak. Selain tadi program-program itu, apakah ada program lainnya, Pak, yang akan diselenggarakan dari SMKS Kusbang ini? Ya, insya Allah ada beberapa program-program unggulan yang kita hadirkan di sekolah kami. Ya, program sekolah bayar pakai sampah ini adalah awal program kami sebagai pijakan untuk nanti bisa mengcover ya program-program yang lain. Kemudian setelah itu kita juga ada program yang tadi training center, mengantarkan anak-anak untuk tidak hanya ke Jepang nantinya, tapi juga ke negara-negara yang lain. Nah, kemudian juga kita ini penguatan karakter, karena kami sadar betul bahwa ketika nanti menerjunkan anak-anak ke dunia kerja, karakter ini adalah menjadi sesuatu yang mutlak dibutuhkan. Karakter disiplin, karakter kejujuran, karakter tanggung jawab, dan lain-lain. Maka di kami adalah sekolah dengan penanaman disiplin semi militer. Jadi jangan coba-coba di sekolah kami berangkat lewat dari jam 7. Gerbang pasti kita tutup gitu. Gitu. Kalau yang telat memaksa masuk ya harus siap-siap untuk buat maaf lari muter lapangan. Supaya badannya sehat gitu. Kemudian kita dari sisi religius agama, untuk menopang batinnya anak-anak kami juga kami wajibkan, walaupun hukum dasarnya adalah sunnah ya. Jadi di sekolah kami itu kami wajibkan sholat duha 3 kali salam minimal. Jadi 2 rakaat 3 kali salam, doa kemudian bareng-bareng. Kemudian tahfidz Quran, karena kami membuat persyaratan ini di sekolah kami. Kalau mau lulus dari sekolah kami ya itu nanti harus lulus ujian munakosa. Ujian munakosa itu ujian tentang pengetahuan agama dan prakteknya. Nanti anak akan diuji oleh kiai dari luar. Nah, yang laki-laki adzannya udah bisa belum? Supaya nanti bermanfaat di masyarakat. Itu sholatnya udah bener belum? Sholat jenazahnya udah pinter belum? Dan sebagainya. Bacaan Qurannya, hafalan bacaan Qurannya juga. Itu dari sisi agama kita lakukan polesan itu. Kemudian yang terpenting untuk lulusan SMK adalah clue-nya SMK adalah lulus kerja. Nah, ini kita hadirkan di sekolah kami. Alhamdulillah, bahkan belum lulus saja sudah tanda tangan kontrak kerja di sekolah kami. Sampai sejauh itu ya Pak? Belum lulus saja belum sudah lulus. tanda tangan kontrak kerja sebagai kasir. Kasir. Ya, karena kami ada jurusan yang administrasi perkantoran gitu. Dengan standar gaji lumayan loh Mbak, sekitar 4 sampai 5 juta. Lumayan untuk anak lulusan SMK gitu. Jadi siap kerja. Ya, belum lulus saja sudah diterima kerja. Dan kemudian satu lagi Mbak di tempat kami, yang ekskulnya ini yang agak berbeda. Ekskulnya kami melatih anak-anak untuk nanti punya kecakapan hidup, life skill. Life skillnya apa aja nih Pak yang dilatih? Jadi life skillnya contoh kita tilawatil Quran, bisa melantunkan Quran dengan indah. Kemarin kita barusan menjuarai MTQ sekecamatan, juara 1. Kemudian kita ekskul menjadi MC seperti mbaknya, juga diajari di kita. Master of Ceremony gitu. Kemudian YouTuber, kita latih di situ. Dan banyak ekskul-ekskul yang lain yang sifatnya untuk melatih kecakapan hidup anak-anak. Harapannya itu tadi, nanti menjadi anak yang cakap, siap untuk terjun di masyarakat gitu Mbak. Wow, luar biasa ya Pak ya. Saya ya mohon doanya. Iya. Speechless sejujurnya ya, karena ternyata semenarik itu, seinovatif itu juga dari sekolah menyediakan tempat untuk siswa-siswinya berkembang. Betul. Di bidang karir, skill, dan ini tentu pasti dibutuhkan di tahun depan ya, apalagi kita akan menuju ke era digital yang lebih pesat lagi gitu loh Pak. Dan tambahan satu lagi, iya boleh Pak. Kita punya badan usaha milik sekolah. Itu tadi. Boleh Pak dipromosikan. Untuk pijakan bagi guru-guru supaya nanti punya
punya apa itu ya wadah lah untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraannya gitu. Nah, dan satu lagi adalah menuju sekolah digital. Nah, ini kita sudah kerjasama mengawali dengan BRI untuk masalah keuangan sekolah kami bangun secara transparan betul-betul ya kita dengan BRI. Jadi keluar masuknya keuangan ya guru semuanya bisa memantau. Betul Pak Rejo? Ya. Nah, jadi tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu. Berarti secara pembayaran dan keuangan semuanya terjamin aman ya Pak ya, walaupun membayar dengan sampah organik ini. Aman ya. Oke. Termasuk ke depan nanti untuk sampah anak-anak punya kartu, kalungan kartu untuk setoran sampahnya dengan BRI. Insya Allah kita akan kembangkan ke sana. Iya, tadi namanya apa Pak programnya? Digitalisasi sekolah ya. Oke. Baik Pak, ini menuju 1 minute ya. Akhir dari acara ini mungkin boleh Pak Kepala sampaikan apa yang ingin Bapak sampaikan seperti itu secara menyeluruh rangkuman mungkin dari pembahasan kita kali ini. Ya. Baik, terima kasih para pemirsa sekalian yang berbahagia, yang kami muliakan, kami hormati. Kami dari SMK Kusuma Bangsa Pangkah sungguh sangat terhormat mendapat kesempatan untuk bisa menyampaikan program-program sekolah kami. Salah satunya adalah program sekolah bayar pakai sampah organik ya, yang bisa untuk membantu biaya pendidikan anak-anak kami. Tentunya ini harapannya adalah bisa memberikan manfaat kepada masyarakat luar. Jadi jangan ragu pada masyarakat untuk menyekolahkan atau menitipkan putra-putrinya di sekolah kami SMK Kusuma Bangsa Pangkah. Insya Allah menjadi sekolah yang betul-betul the real BMB School, artinya sekolah yang nyata-nyata bisa mencetak lulusannya untuk bisa bekerja, karena di tempat kami belum lulus saja sudah tanda tangan kontrak kerja, kemudian juga melanjutkan. Alhamdulillah juga kita dapat kuota 200 anak Mbak untuk bidik misi dari sebuah perguruan tinggi. Nah, jadi kalau yang memang mau melanjutkan kuliah, kita ada link untuk bidik misi. Kuotanya 200, anak kita nggak sebanyak itu padahal. Kemudian wirausaha, sangat jelas sekali di sekolah sendiri kita ada budidaya maggot black soldier fly yang bisa untuk melatih wirausaha anak. Mungkin segitu, Mbak. Baik, terima kasih Pak terima Kepala, kasih, Pak Rejo dan Mbak Wulan atas informasinya. Dan terima kasih pemirsa Expos yang sudah menyimak obrolan kita, semoga menjadi manfaat. Saya Yusita beserta kru dan narasumber pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.